Kita semua pasti pernah mengalami momen lupa, seperti menaruh kunci di tempat yang tidak biasa, atau tiba-tiba lupa nama teman lama yang jarang kita temui. Hal-hal seperti ini sangat wajar terjadi, apalagi di tengah kesibukan atau saat pikiran sedang penuh. Lupa sesekali adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, jika lupa mulai menjadi pola yang terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas harian, terutama pada orang tua, kita perlu lebih waspada. Misalnya, jika seseorang sering lupa cara melakukan tugas sederhana yang dulu sudah biasa, atau sering merasa bingung di lingkungan rumah sendiri, ini bisa menjadi sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Lupa menaruh kacamata atau remote TV masih tergolong normal, apalagi jika akhirnya bisa ditemukan kembali. Tapi jika seseorang lupa jalan pulang ke rumah yang sudah puluhan tahun ditinggali, atau bahkan tidak mengenali anggota keluarga sendiri, ini jelas bukan sekadar lupa biasa. Kondisi seperti ini bisa menandakan adanya gangguan yang lebih serius pada fungsi otak. Gejala-gejala seperti ini bisa menjadi tanda penurunan fungsi otak yang serius, dan bukan hanya sekadar maklum sudah tua. Banyak orang mengira bahwa menjadi pelupa adalah bagian alami dari proses menua, padahal tidak semua lupa itu wajar. Ada perbedaan besar antara lupa biasa dan gangguan memori yang memerlukan perhatian medis. Dalam dunia medis, kita membedakan antara lupa biasa yang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari dan demensia, yaitu penurunan memori yang progresif, seringkali disertai perubahan perilaku dan akhirnya mengganggu kemandirian seseorang. Demensia bukan sekadar pelupa, tapi kondisi medis yang membutuhkan penanganan khusus. Sayangnya, masih banyak keluarga yang menganggap semua pikun itu wajar dan membiarkan gejala awal terlewat begitu saja. Padahal, mengabaikan tanda-tanda awal bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk melakukan intervensi dini, yang sangat penting untuk memperlambat perkembangan penyakit. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang. Lupa yang berat atau sering terjadi harus dianggap sebagai gejala yang perlu dicari penyebabnya, bukan sekadar takdir atau bagian dari penuaan. Dengan begitu, kita bisa memberikan perhatian dan dukungan yang tepat bagi orang tercinta. Bayangkan otak seperti perpustakaan besar. Sesekali salah menaruh buku itu wajar, tapi jika pustakawan lupa di mana semua rak berada, atau bahkan lupa cara mengatur buku, jelas ada masalah yang lebih serius. Begitu juga dengan memori manusia, ada batas antara lupa biasa dan gangguan memori. Memahami perbedaan antara lupa biasa dan tanda-tanda demensia adalah langkah pertama untuk menjaga kesehatan otak orang-orang yang kita cintai. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih peka, sigap, dan memberikan dukungan terbaik agar mereka tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Jika pikun adalah gejala, demensia adalah diagnosisnya. Demensia adalah sindrom penurunan fungsi otak, bukan sekadar lupa biasa. Pada demensia, sel-sel otak rusak dan mati, memutus koneksi penting sehingga kemampuan berpikir dan mengingat terganggu. Pikun biasa masih bisa diingatkan, tapi penderita demensia bisa lupa janji, bahkan lupa orang terdekat. Penyakit Alzheimer adalah penyebab paling umum, tapi ada juga demensia vaskular, frontotemporal, dan Lewy body. Ini kondisi medis nyata, bukan kelemahan karakter. Memahami demensia membantu keluarga lebih empati dan fokus pada kualitas hidup, bukan menyalah penderita. Apa penyebab utama demensia? Banyak, dan seringkali saling berkaitan. Penyakit degeneratif seperti Alzheimer menyebabkan penumpukan protein beracun yang merusak sel otak. Masalah vaskular seperti stroke atau tekanan darah tinggi juga bisa memicu demensia dengan merusak aliran darah ke otak. Penyakit lain seperti Parkinson, Huntington, infeksi otak, dan tumor juga bisa menyebabkan gejala serupa. Seringkali, demensia muncul akibat kombinasi faktor genetik dan gaya hidup. Mengenali penyebab ini penting agar kita tahu mana yang bisa dicegah dan dijaga. Selain penyakit dan masalah pembuluh darah, cedera kepala serius juga meningkatkan risiko demensia. Atlet yang sering benturan kepala, seperti petinju, lebih rentan mengalami kerusakan otak jangka panjang. Kekurangan vitamin B, terutama B1, B9, dan B12, bisa menyebabkan gangguan kognitif mirip demensia. Alkohol berlebihan dan penyalahgunaan obat juga merusak otak. Kurang tidur kronis menghambat proses pembersihan racun di otak, meningkatkan risiko demensia. Depresi kronis dan stres berkepanjangan juga berdampak buruk pada otak. Kabar baiknya, banyak faktor ini bisa kita kendalikan.
Menjaga kepala, nutrisi, tidur, dan stres adalah investasi otak sehat. Sekitar sepertiga kasus demensia bisa dicegah dengan gaya hidup sehat. Investasi otak harus dimulai sejak muda, bukan menunggu usia lanjut. Jaga kesehatan jantung, tekanan darah, kolesterol, dan gula darah, karena apa yang baik untuk jantung, baik juga untuk otak. Hindari obesitas dan rutin cek kesehatan. Stimulasi mental seumur hidup penting, belajar hal baru, main catur, atau sekadar membaca buku. Interaksi sosial juga kunci. Isolasi meningkatkan risiko demensia. Bergabung komunitas, bertemu teman, atau sekadar ngobrol dengan tetangga menyehatkan otak. Hubungan sosial yang kuat sama pentingnya dengan pola makan sehat. Otak butuh bahan bakar berkualitas, makanan sehat. Diet Mediterania dan Mind, kaya sayuran hijau, buah beri, ikan, dan kacang-kacangan, terbukti melindungi otak. Sayuran berdaun hijau dan buah beri kaya antioksidan, baik untuk memori. Omega 3 dari ikan berlemak seperti salmon dan sarden, penting untuk fungsi saraf. Batasi gula tambahan, karbohidrat olahan, dan lemak trans yang merusak otak. Pilih camilan kacang daripada makanan olahan. Mulai dari langkah kecil, ganti minuman manis dengan air putih, pilih roti gandum, dan masak di rumah. Pola makan sehat adalah investasi jangka panjang untuk otak. Olahraga teratur adalah pupuk terbaik untuk otak. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah dan merangsang pertumbuhan sel otak baru. Senyawa BDNF yang dilepaskan saat olahraga membantu memori dan menurunkan risiko demensia. Tidak perlu jadi atlet, cukup jalan cepat, bersepeda, atau berenang 50 menit per minggu. Latihan kekuatan dan keseimbangan juga penting, terutama untuk lansia. Olahraga mengurangi stres dan memperbaiki tidur, dua faktor penting pencegah demensia. Pilih aktivitas yang disukai agar konsisten. Gerakan badan hari ini, tajamkan pikiran untuk masa depan. Mengabaikan gejala awal demensia bisa berdampak besar, tidak hanya bagi penderita, tetapi juga bagi keluarga yang mendampingi. Seringkali, gejala awal seperti lupa nama, tersesat di tempat yang biasa, atau perubahan suasana hati dianggap sebagai bagian normal dari penuaan. Padahal jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Tanpa intervensi yang tepat, kerusakan otak akibat demensia akan semakin parah dan gejala yang dialami penderita pun akan semakin berat. Mereka bisa kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sederhana, bahkan untuk mengenali lingkungan sekitar. Penderita bisa merasa dunia di sekitarnya berubah menjadi asing, lupa wajah orang-orang terdekat, dan perlahan kehilangan kemandirian. Hal-hal yang dulu mudah dilakukan, kini terasa membingungkan dan menakutkan. Kondisi ini sering menimbulkan frustrasi, kecemasan, dan depresi, baik pada penderita maupun keluarga. Perasaan tidak berdaya dan kehilangan arah bisa membuat mereka merasa terisolasi. Keluarga pun menghadapi beban fisik, emosional, dan finansial yang berat. Mereka harus menyesuaikan rutinitas, memberikan perhatian ekstra, dan seringkali merasa kewalahan menghadapi perubahan perilaku yang tidak terduga. Perubahan perilaku penderita seperti mudah marah atau curiga bisa memicu stres dan kelelahan pada perawat maupun anggota keluarga lainnya. Tak jarang, perawat utama mengalami kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan. Mengabaikan gejala berarti kehilangan kesempatan untuk mengobati penyebab yang mungkin bisa dipulihkan, seperti kekurangan vitamin, infeksi, atau efek samping obat. Beberapa kondisi medis yang menyerupai demensia sebenarnya bisa diatasi jika dideteksi lebih awal. Diagnosis dini membuka peluang penanganan yang lebih baik, memperlambat perkembangan gejala, dan meningkatkan kualitas hidup penderita serta keluarga. Deteksi dini adalah bentuk cinta dan kepedulian yang nyata. Dengan mengenali gejala lebih awal, kita bisa memberikan dukungan yang dibutuhkan dan menjaga martabat orang yang kita sayangi. Jangan abaikan gejala yang muncul. Segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan memberikan harapan baru bagi penderita dan keluarga. Masa depan otak kita ada di tangan kita sendiri. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini, sekecil apapun, akan membentuk kualitas hidup kita di masa mendatang. Merawat otak bukan hanya tentang menghindari penyakit, tapi juga tentang menjaga kemandirian, kebahagiaan, dan kemampuan menikmati momen bersama orang-orang tercinta. Memang, genetika dan usia adalah faktor yang tidak bisa kita ubah. Namun,
Jangan biarkan hal itu membuat kita pasrah. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menunda datangnya demensia. Setiap langkah kecil, seperti berjalan kaki bersama keluarga atau sekadar tertawa bersama, memberi dampak besar bagi kesehatan otak. Jaga kesehatan jantung, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, aktif secara mental, dan pelihara hubungan sosial. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru, seperti belajar memasak resep sehat atau mengikuti kelas senam bersama teman. Aktivitas sederhana seperti bermain teka-teki atau membaca buku juga sangat bermanfaat untuk melatih otak tetap tajam. Jangan pernah remehkan gejala awal, seperti lupa nama atau kesulitan menemukan kata. Segera konsultasikan ke dokter jika ada penurunan memori yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Deteksi dini sangat penting agar penanganan bisa dilakukan lebih optimal dan kualitas hidup tetap terjaga. Setiap langkah sehat yang kita lakukan hari ini adalah investasi berharga untuk masa tua yang lebih berkualitas. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti berjalan pagi, menanam tanaman, atau bermain bersama cucu. Semua itu akan memperkuat tubuh dan pikiran kita. Ingat, menjaga otak adalah perjalanan panjang, seperti maraton, bukan sprint. Dibutuhkan konsistensi, kesabaran, dan semangat untuk terus melangkah, meski perlahan. Setiap kebiasaan baik yang dibangun hari ini akan menjadi pondasi kuat di masa depan. Hadiahnya adalah masa tua yang penuh dengan pikiran jernih, kenangan yang utuh, dan kualitas hidup terbaik. Anda bisa tetap menikmati kebersamaan dengan keluarga, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan indah tanpa batasan. Mari bangun benteng pertahanan otak, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga demi orang-orang yang kita cintai. Dengan langkah-langkah sederhana dan konsisten, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah, sehat, dan penuh makna.